Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Balai Bandung yang menyeret seorang dokter spesialis dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Simon SH. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, kemudian terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sudah berusia lanjut, dan terdakwa adalah dokter spesialis penyakit dalam paru-paru yang dibutuhkan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan perhatikan peraturan perundang-undangan bersangkutan menyebut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dr. Umi Wasito SPPD binti almarhum Syed Hadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 2 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga. Yang kedua, menghukum terdakwa Dr. Umi Wasito SPPD binti almarhum Syed Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini dengan perintah terdakwa supaya ditahan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 1 tahun penjara dengan perintah masuk atau ditahan. Terdakwa dokter spesialis penyakit dalam ini harus terima kenyataan terbukti bersalah telah melakukan pemalsuan surat atau sertifikat tanah yang terletak di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung dengan luas 1.335 meter persegi. Yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tentunya kami selaku penasihat hukum dari pelapor tentunya sangat kecewa dengan menuntut 1 tahun penjara. Kemudian di sisi lain menyangkut tuntutannya tentunya karena ini proses yang diajukan oleh klien saya itu cukup panjang. Melaporkan itu tahun 2017. Kalau kita dihitung sampai saat ini mungkin kurang lebih udah sampai 5 tahun. Tentunya selama proses kurun waktu 5 tahun itu kan bukan proses yang cukup sebentar, karena itu proses cukup yang panjang yang sifat melelahkan. Di sisi lain klien saya itu sangat dirugikan dengan adanya tanah itu diakui kemudian dikuasai oleh yang bersangkutan di situ. Dan dengan melihat dari tuntutan itu saya berharap nanti ketika misalkan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung, tentunya putusan itu yang sifatnya pemberatan terhadap terhadap terdakwa sehingga hal-hal demikian berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari dan siapapun. Makanya harus dilakukan efek penjeraan di situ. Tentunya kalau misalkan dengan hukuman yang sifatnya ringan, ya tentunya menyangkut hal-hal demikian itu mungkin orang-orang yang akan berbuat pidana itu bisa melonggarkan diri di situ. Makanya dengan saya meminta ke yang mulia hakim nanti ketika putusan mohon untuk diputus dengan seberat-beratnya karena itu sebagai bentuk pertimbangan dan bentuk permohonan keadilan dari korban khususnya selaku pelapor. Kalau dari jaksa sendiri tadi pasal apa yang diterapkan sehingga cuma 1 tahun? Tentunya tadi berkaitan dengan pasal yang dijadikan dasar itu mengenai sumpah palsu di situ. Kemudian rangkaian-rangkaiannya tadi sudah disampaikan berkaitan dengan unsur-unsurnya. Ya tentunya berkaitan sumpah palsu itu karena di objek yang bersangkutan sesuai dengan misalkan SHM yang bersangkutan selaku terdakwa miliki itu kan diambil dari SHM M70. Ternyata M70 itu tidak hilang, kemudian masih dipegang oleh orang lain. Kemudian di sisi lain menyangkut AJB juga di situ lahirnya tahun 2010. Ternyata 2009 yang bersangkutan Jenderal Wahidnya udah meninggal dunia. Tentunya dengan misalkan udah meninggal dunia di situ udah ketahuan menyangkut aspek perbuatannya di situ. Kemudian di sisi lain menyangkut misalkan surat kematian juga udah dijelaskan berkaitan dengan surat keterangan dari kelurahan di situ. Kemudian surat keterangan itu lahirnya juga 2009 di situ posisinya. Kemarin kita sudah hari Kamis kemarin sudah melakukan membacakan tuntutan kepada terdakwa Umi Wasito dalam perkara pemalsuan surat. Menurut kami pasal yang terbukti dari 4 pasal yang kami dakwakan itu terbukti itu pasal 266 ayat 2 KUHP yang ancaman pidananya sebenarnya 7 tahun. Tapi kami kan dalam tuntutan itu
ada pertimbangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Yang memberatkan itu pertama, terdakwa ini tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Yang kedua, mengenai hal yang meringankan, usia terdakwa ini sudah 63 menjelang 64 ya tahun ini. Sudah uzur, ya kan. Yang kedua dia perempuan. Yang ketiga dia dokter spesialis penyakit dalam, ahli paru yang sedang dibutuhkan tenaganya di dalam penanganan COVID. Ya, kalau berat ringannya tuntutan sudah kita tuntut 1 tahun ini, kami menganggap 1 tahun itu sudah pantas untuk perbuatan terdakwa. Ya kan? Tinggal 2 minggu lagi nanti pihak penasihat hukum dan juga terdakwa melakukan pembelaannya. Ya mudah-mudahan hakim juga sependapat dengan kami bahwa perbuatan terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan transaksi, ahli dan barang bukti, dokumen surat, dokumen, ya kan? Sehingga nanti dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Terus Pak, dalam tuntutan jaksa penuntut umum ada aset yang disita. Terus Aset? ada kata-kata aset. Nggak ada aset. Oh gitu. Sertifikat maksudnya. Sertifikat yang bukan disita. Sertifikat itu sertifikat SHM nomor 70 itu dokumen asli sertifikatnya itu dijadikan barang bukti, disita oleh penyidik pada saat penyidikan. Nah, itu dalam tuntutan kami kembalikan kepada yang berhak, yaitu ahli waris dari saudara Ahmad Jainal. Gitu ya. Itu kembalikan karena pengakuan terdakwa kan itu dokumen sertifikat itu hilang. Nah, nyatanya kita bisa buktikan di persidangan bahwa dokumen sertifikat itu masih ada di ahli waris dan tidak pernah hilang gitu. Dan nggak pernah dijual belikan. Itu yang asli. Iya, yang asli dan tidak pernah diperjualbelikan. Terungkap di persidangan juga kan bahwa berdasarkan keterangan ahli waris itu mereka merasa tidak pernah mengetahui bahwa si Ahli waris Ahmad Jainal ini menjual tanah itu. Dan buktinya kan aslinya itu masih ada di mereka. Kalau terjadi jual beli sebenarnya ya harusnya aslinya udah di terdakwa gitu sebagai pembeli gitu. Ya pun juga kemarin kita sama-sama dengar di persidangan bahwa ternyata SHM M70 itu letaknya ada di blok listrik. Sementara terdakwa ini menunjuk lokasi SHM 70 itu ada di blok Ranca Kembang yang sekarang didudukinya milik korban Hadi Junjun. Gitu ya Pak. Terus ada perintah masuk juga dari Ya, tuntutan jaksa dalam penuntut. tuntutan itu juga dengan permintaan agar segera ditahan Gitu. kalau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Terus oleh penyidik juga pernah ditahan Pak ya? Awal-awal. Di penyidik ya, tidak pernah ditahan sama sekali. Pada saat dilimpahkan tahap 2 oleh penyidik ke kejaksaan, kami lakukan penahanan. Pada saat sidang pertama kali dakwaan, hakim langsung melakukan penangguhan, mengeluarkan penetapan bahwa terdakwa tidak ditahan. Sehingga berdasarkan penetapan hakim itu kita laksanakan dengan cara mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Oh gitu ya. Gitu. Oke, ada Lagi? tambahan? Cukup aja Pak. Gitu. Ya nanti kita saksikan sama-sama lah, ikuti terus, mudah-mudahan hakim sependapat dengan kita bahwa terdakwa bersalah. Ya kan? Tapi Pak ada unsur pidana ke perdata ini enggak Pak? Kalau perdatanya ini sudah selesai. Pada saat terdakwa ini mengajukan gugatan sebagai menggugat Haji Junjun sebagai korban dan juga BPN. Di putusan PN, putusan PT dan juga putusan kasasinya dinyatakan NO. Dengan pertimbangan harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana pemalsuannya yang kita sidangkan sekarang ini. Oh gitu ya. Ya. Berarti Oke. bisa Pak dong asetnya bisa kembali.
Terbukti. Kalaupun terbukti itu nanti mungkin prosesnya ya ini Ya. di luar kewenangan Ya. kami lagi, kami Ya. hanya membuktikan tindak Ya. pidananya, tapi mungkin nanti korban bisa nuntut, bisa gugat secara berdasarkan putusan PN. Putusan ini ya. Karena pertimbangan di hakim di PN dan kasasi di perdatanya menyatakan bahwa hak kepemilikan Ya. mengenai hak kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan dulu pemalsuannya. Kalau Umi terdakwa selaku terdakwa Iya, Umi ini sampai terbukti terbukti. memalsukan, berarti kan nggak berhak dia menduduki tanah itu Iya. sebenarnya gitu. Iya, betul. Ya, ya. Ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Ya, ya. Terima kasih ya. Yang diketuai oleh Majelis Hakim Suwandi SHMH memberikan keleluasaan kepada terdakwa dan penasehat hukum untuk pembelaan pada 2 pekan ke depan. Demikian Nung Setia.